Ya, shalom, selamat malam semua. Kita masuk icebreaker-nya. Bulan ini kan tema khotbah di gereja kita adalah doa puasa ya. Jadi seperti yang di khotbah kemarin, hampir semua tokoh di Alkitab yang kita kenal, mereka untuk bisa mencapai terobosan dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan Tuhan mereka, yang mereka lakukan adalah doa dan berpuasa. Seperti contoh yang kemarin, Ratu Esther, seperti yang di Esther 4 ayat 16 ini kan tertulis, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi di Alkitab ini hampir semua ya tokoh-tokoh di Alkitab itu pernah melakukan doa dan puasa. Contoh misal seperti Musa, Ratu Esther, Yosafat, Raja Daud, bahkan Yesus sendiri juga berdoa dan berpuasa. Icebreaker kali ini saya ingin saudara-saudara menunjukkan ini tokoh siapa di Alkitab yang pernah melakukan doa puasa, dan ayatnya yang menyatakan seperti tadi kan di Esther 4 ayat 16. Nah, ini sekarang tokohnya siapa? Misal Musa. Ayatnya yang menunjukkan bahwa dia mengajak bangsa, misal kayak Musa mengajak bangsa Israel, dirinya sendiri berpuasa, itu ayatnya yang mana ditunjukkan, disebutkan, misal di Musa, misal di Kejadian berapa, ayat berapa. Ini saya nggak usah, ini boleh buka Alkitab juga boleh, dan saya nggak akan tunjuk, tapi gini, silahkan dicari dulu, nanti siapa yang sudah menemukan langsung boleh mulai dulu. Saya di luar aja. Saya di luar. Boleh Pak Mario, silahkan yang sudah ketemu. Ya, saya ingin membacakan ayatnya. Ini Paulus ya. Paulus Ya. puasa ya, dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, keinginan dan tanpa pakaian. Ya, begitu. Ya. Akhirnya aku. Ya. Saya. Silahkan lanjut, Bu Ella. Joyce ya. Bu Joyce. Ya. Aku Tuhan Yesus berpuasa. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Lanjut. Aku, Bu. Ya, silahkan Pak Witanto. 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan ia masuk ke dalam semalam-malaman itu berbaring di tanah. Ya. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Makin lama makin nggak dapat ayat. Nanti kalau kelawan saya nggak dapat. Iya, nggak dapat ayat. Daniel 9. Ya. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya. Pokoknya Daniel. Siapa lagi yang belum? Ayo, makin susah nanti. Mungkin habis ayatnya. Siapa yang belum? Mami, Opa, Oma, Bu Ella. Ayo, Mami.
Tadi sebenarnya Mami Daniel, tapi udah duluan diambil. Duluan. Kalah cepat. Lah kan cepet sama Bu siapa? Bu Bu Lydia. itu Dia. Bu Lydia. Kalau gugup gini ayatnya dicari ndelik semua. Ayo, Ayo, masih ada sahabat. temennya. Apa saya Ya, ya? Yapes juga berpuasa kan, nih? Saya. Ya, ya, Opa, tumben nih, Opa. Wah, ini bukan icebreaker tapi es puter ini. Sini saya. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Murid-murid Tuhan. Yes. Wah. Kalau enggak bisa, kalau sudah tua ora iso puasa karo doa, tapi bingung kita. Aduh. Tak minum dulu ya. Oma belum. Diredek saya. Oma belum. grogi. Ya, Grogi. gimana? Grogi Grogi. saya ya. Sing ada kata-kata puasa. Ayo. Oh iya wes. Ayo. Oma. Ini Oma. Oma. Esther 4 ayat 3. Sudah Ya. dibaca sama Wes ya. anu. Tadi ayat 16. Hah? Tadi Esther 4 tadi yang saya baca Esther 4 ayat 16. Oh, ya ini ayat 3 lah. Ya wes. Nah. Ayat 3 ini. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis Yahudi. oleh banyak orang. Jadi bentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Jadi sing berpuasa sapa? Orang-orang. Ya, jadi Ya, orang-orang yang berpuasa. Nah, Nah, ini orang-orang Yahudi. saya tahu nih Yurina gimana boleh dah. Ya, Tadi Bu Joyce ngomong apa Bu Joyce? Iya, orang Yahudi kan yang berpuasa. Ya, ya orang Yahudi. Bangsa Yahudi berpuasa. Saya Bu. Ya, Dapat, Mami. akhirnya Bu. dapat juga. Dapat ayat 23. Ya. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya. ya. Siapa yang puasa? Ayat renungan hari ini kayak Siapa yang berpuasa itu, Mami? Mami Melani. Yang berpuasa. yang berpuasa itu apa? Esra dengan imam-imamnya itu. Oh iya. Oh, ya. Siapa yang belum? Bu Ella. Bu Ella belum. Bu Ella dibantu. Ayo Bu Ella, Bu Ella. Yang Musa itu belum, Bu Ella? Iya, Musa belum. Iya, puasa Musa belum. Musa belum, Raja Daud belum, Yosafat belum. Raja Daud tadi sudah si siapa? Pak Widagdo. Iya, Tapi mungkin masih ada Iya, Pak. lagi. Itu sudah ya. Ya, puasanya Daud enggak sekali ya. Yang waktu anaknya mau meninggal itu. Nah, itu ya. Yang lainnya Aduh, rewel. lagi ribet nih. Apa? Iya, aku Musa aja, Musa. Ya, ayatnya Bu. Aduh, ayatnya aku lupa. Nah, Perjanjian lama. Di perjanjian lama tapi lupa. Di Di mana gitu? Keluaran. Keluaran. Enggak. Eh, Imam. Imamat, Nggak tahu Imamat, perjanjian, Imamat. nggak tahu di mana. Imamat. Pokoknya perjanjian lama. Di Imamat, Bu. Coba. Imamat, Bu, Imamat. 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 Aduh, nyarinya. Aku lagi direcokin suami bareng nih, jadi ribet nih. Sabar. Dari Bella. ayat ribet.
Iya, soalnya ada yang ngerecokin, jadi saya susah. Latih fokus. Iya, aku beda Bu Joyce. Harus gembira, jangan susah. Nanti yang gembira adalah Pak Hendro belum, Ya, Pak pokoknya Hendro. Ayo Pak Hendro belum. Jajan apa? Pokoknya aku lupa ya ada di mana. oke lah. Dua tawarikh. Lupa. Tawarikh 20. Ayatnya di mana? Dua tawarikh. Hah? Dua tawarikh 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut dan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Itu tadi tak cari enggak ketemu. Nah, Harus dicarikan. Oh, lah Pak Hendra buka kepeane Bu Evi ya. Ya ketemu ya Jelas. Pak Hendra. Bagi Bu Evi kan baikan sama Pak Hendra. Sekarang karena yang belum bisa menjawab Ella. hanya Bu Ella, dihukum aja Bu Ella suruh nyanyi. Wes. setuju. Setuju. Ya, ini Bu Evi setuju. Bu Ella nyanyi. Yang kemarin senang sekali itu lagu apa itu Pak Mario? Yang mana? Saya lupa, Pak. Oh ya, udah Bu Ella nyanyi lagu yang apa itu? Yang Ya. Bu Ella seneng. Udah supaya cepet Dan ya. semua aku seneng, Opa. Ya satu saja, jangan semua. Satu saja. Semua. Satu Satu album. kaset nggak apa-apa. Seperti itu Satu ada album yang nggak apa-apa, mustahil. Bila. Ya. Satu album aja. Buat. Habis waktunya. Apa? Katanya semua senang, jadi satu album dinyanyikan semua. Waduh. Non-stop yang lagi. Jadi penuntut nanti. Ya, Bu Ella, Apa, silahkan susah, menyanyi. Ya, sebentar. Ini suami lagi repot. Ini aja deh, aku mau muji kebesaranmu aja. Ya, betul. Bagus ya. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Udah cukup, Opa. Besok banyak minum jeruk ya, Bu. Jangan makan gorengan dulu. Lah, ngombene lebaran Bu Ella Fanta. Iya, Pak. Baik, sudah icebreaker-nya cukup Ya. sekian. Ya, saya serahkan ke ujian dari Pak Mario ya. Silakan Pak Ya. Mario. Terima kasih Bu Evi untuk icebreaker-nya. Terima kasih sama Bu Ella juga, Mami. Ya. Iya, Bu Ella, Oh, terima kasih Pak saya. untuklah ujiannya. Saya serahkan ke Pak Mario. Iya, shalom semua. Mohon maaf, saya karena nggak sempat mempersiapkan pujiannya, jadi malam hari ini kita pujiannya saya akan putarkan video, nanti
kita bisa nyanyi sama-sama mengikuti video tersebut. Ya, saya akan putarkan videonya sebentar. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam pujian. Menit. Kami rindukan Engkau lebih lagi, Roh. Kami menginginkan Engkau lebih lagi, Roh. Lebih dari waktu yang lalu. Lebih dari segala yang ada. Lebih dari siapapun juga yang kami miliki dan kami banggakan dalam hidup kami. Kami menginginkan Roh Kudus. Kami menginginkan Roh Allah yang hidup. Memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami. Menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan setiap kami. Oh, we need you, Holy Spirit. Sumber kehidupan, Roh Kudus, ku rindu padamu. hanya Engkau, pribadi yang menghidupkan. tak bisa Ku jauh, tak bisa tak bisa untuk melepas. Jatuh cinta, kami dan bahwa setiap kami makin peka mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, ku rindu padamu.
Tak bisa lepas darimu-lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Allah Kudus beserahkan hidup dalam perjalananku. Yang ku cinta, oh Roh Kudus dalam genggam hidup kami hidup bagi pulihkanlah, selama kami hidup berkaryalah, beritakan oleh Engkau hidup, beritakan kami tetap gereja Tuhan nyatakan hanya Engkau yang ku cinta. Sukarelakan hidup dalam genggaman. Berkaryalah, beritakan Engkau setiap hati yang haus akan melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap yang haus akan melakukan perkara yang mustahil.
bergerak dengan Tuhan. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. melakukan perkara yang mustahil bersama dengan Roh-Mu. Melakukan perkara besar bersama dengan Roh Kudus. Ya, bergerak dalam tuntunan Tuhan. Bergerak karena instruksi Tuhan. Oh, ini Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan
tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar ada bayar sekiranya barangnya. Oh, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagusti. Hanya Engkau yang layak disembah. Biar ada bayar sandar ala bari pada biar ada sandar ala pada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi setiap hati kami, urapi setiap hidup kami ya Roh Kudus, sehingga kami berkarya, bekerja sesuai dengan tuntunan-Mu. Oh ya Radabaya Sandara Labaya Bada Sikirada Baya Sandara Ladabaya Sikirala Dadabaya. Oh ya Radabaya Sandara Ladabaya. Oh berkaryalah bagi setiap kami ya Roh Kudus, berkaryalah di tempat kami, berkaryalah di setiap hati kami Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh yang kudus ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima Roh Kudus. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan Mami Melani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkonsel, beribadah. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau. Kami ditinggikan di atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Biarkan pujian kami boleh dupa yang berbaharum di hadapan Engkau, menyenangkan hatimu selalu Bapa. Terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur Tuhan, untuk Pak Mario yang sudah membawakan puji-pujian, Bu Evi yang sudah membawakan S-Breaker, biarkanlah Engkau berkati Pak Mario dan dengan keluarganya, dan Bu Evi dengan Pak Hendro dan keluarganya. Biarkanlah kasih setiamu, perkenananmu turun di dalam kehidupan mereka, dan Engkau setia Tuhan yang memberkati pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar hamba-Mu tidak menyampaikan firman-Mu di minggu yang lalu, biarkanlah apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu, Engkau yang berkata-kata, dan semuanya ini boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih urapan-Mu turun atas kami semua satu persatu di dalam Komsel Efraim, di dalam Komsel Great Miracle ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami pulang berpisah nanti membawa damai, sukacita, anugerah berkat surgawi-Mu memenuhi kehidupan kami. Hamba-Mu serahkan Komsel pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau menyapa sekali lagi, Shalom pemenang. Lebih Lebih dari dari pemenang. Haleluya. 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 Minggu yang ketiga ini kita memasuki masih di dalam peningkatan rohani dalam kekuatan berpuasa. Minggu yang lalu juga tentang doa puasa.
Doa puasa adalah disiplin rohani yang sangat penting untuk bisa mengalami upgrade rohani. Minggu ini kita menggali lebih dalam lagi tentang doa puasa, yaitu kekuatan puasa. Romawi 1, sadarilah bahwa berpuasa itu menyenangkan. Puasa bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, apalagi kita takuti. Banyak tokoh dalam Alkitab yang berpuasa, ternyata berpuasa itu tidak menakutkan, sebaliknya menguatkan. Itu sebabnya orang-orang yang komit berpuasa jadi orang-orang hebat. B. Puasa menjadi sesuatu yang menyenangkan jika kita sadar ada kuasa besar di baliknya. Kalau kita tidak percaya dalam doa kuasa, maka tidak heran puasa jadi beban dan kita hindari. Matius 6 ayat 17 sampai 18. Pak Mario silahkan dibaca Matius 6 ayat 17 sampai 18. Ya. Matius 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Sudah, Mami? Terima kasih, Pak Mario. Sama-sama, Mami. Romawi puasa akan membuat pembedaan yang Romawi 2, kuasa di balik puasa. 1. Berpuasa akan membuat pembedaan yang ajaib dari Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Bu Lydia, tolong dibaca ya, Bu Lydia. 1 Raja-Raja 10 sampai 16. 17 ya, Mami. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, memang rasanya yang dilakukan janda Sarfat itu konyol, terlihat bodoh, tetapi yang terjadi begitu ajaib. Bukan hanya janda itu bisa makan kembali, tetapi tepung dan minyak yang dia miliki tidak berkurang secara ajaib sampai masa kekeringan berakhir. Begitu juga dengan gereja kita yang meningkatkan doa puasa dengan drastis, mujizat dan tanda ajaib meningkat dengan drastis. Ada pembedaan yang ajaib.
Yang kedua, berpuasa akan membuat kita hidup sangat produktif. Ulangan 9 ayat 9 sampai 10. Pak Hendro, tolong dibaca ya Pak Hendro. Ya. Ulangan 9 ayat 9 sampai dengan 10. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Kenapa waktu puasa kita bisa semakin produktif? Waktu kita berpuasa, kita sedang merendahkan diri dan berserah penuh pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan turut bekerja bersama kita. Ketiga, berpuasa sanggup membalikkan keadaan. Ester 4 ayat 15 sampai 16. Tolong Bu Evi membacakan. Ester 4 ayat 15 sampai 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, terima kasih Bu Evi. Ketika kita berpuasa dengan benar di hadapan Tuhan, maka favor Tuhan akan turun dengan sangat nyata. Ester 9 ayat 1. Bu Ella, tolong bacain ya Bu Ella. Ester 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika kita serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Setelah tahu ada kekuatan, ada kuasa dalam berpuasa, saya mengajak komit dalam menjalankan doa puasa 40 hari ini, sehingga kita akan mengalami pembalikan keadaan. Kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Romawi yang ketiga, puasa akan terasa sangat menyenangkan kalau kita melakukan secara bersama-sama. Segala sesuatu akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dikerjakan bersama-sama. Begitu juga dengan puasa. Kegerakan doa puasa bersama akan membawa dampak yang sangat besar. Ayatnya di Imamat 26 ayat 8. Pak Wid, tolong bacakan ya Pak Wid. Imamat 26 ayat 8. Mute-nya Pak Wid. Sudah kok. Imamat 26 ayat 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Imamat 26 ayat 8. Sudah, Ya, Mami. Ini Mami. Sudah. Jaringannya Oh, mungkin jaringannya Mami. Jaringannya Mami itu apa? Ada apa? Agak lambat gitu. Oh, ya. Puasa bukanlah hal yang menakutkan. Puasa adalah hal yang menyenangkan karena penuh dengan berkat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah saudara menanggapi firman tentang doa puasa ini?
Mengapa? Melalui doa kuasa sharing. Maka langkah dan komitmen apa saja yang akan Anda lakukan sehingga firman Tuhan minggu ini terjadi dan kuasanya dinyatakan. Saudara tulis dan renungkan. Kuasa itu sebenarnya perintah dari Tuhan. Kalau perintah berarti sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan supaya kita berjalan dengan tuntunan Tuhan. Banyak yang kita faedahnya, banyak yang saya dapatkan, yaitu seperti minggu kemarin, seperti penguasaan diri, dan yang lebih lagi itu adalah perlu melatih supaya ada kekompakan antara roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang saya rasakan. Kadang kita ingin melakukan kepinginnya A, tetapi kita menjalankannya B, itu tidak terjadi kekompakan antara roh, jiwa, dan tubuh. Seperti kepinginnya puasa, tapi pikiran kita jalan melihat makanan, akhirnya perutnya kriuk-kriuk, tetapi ya itu. Jadi supaya ada sinkron antara roh, jiwa, dan tubuh. Melatih pikiran kita supaya supranatural turun atas kehidupan kita. Begitu juga banyak berkat-berkat rohani yang saya dapatkan di dalam doa puasa. Itu dari saya, tambahan dari saya, silakan yang lain. Saya dulu. Ya, saya dulu ya. Shalom semuanya ya. Shalom. Jadi memang benar, puasa itu memang membawakan berkat yang kita tidak rencanakan, tapi berkat Tuhan benar-benar ada. Memang pada hari pertama saya berpuasa kemarin itu bau asap orang bakar sate, waduh rasanya berat banget. Bau makanan-makanan itu berat banget. Tapi apalagi melihat orang makan, waduh, ngeces saya. Tapi saya benar-benar menahan. Tapi benar, jadi puasa itu kan harusnya hari Senin kemarin, Senin yang lalu kita mulai. Tapi karena saya hari Seninnya itu nggak ikut puasa, hari Selasanya baru ikut puasa. Dan pada hari itu juga siang-siang jam 1 Rabu ya. Hari keduanya itu saya sebelumnya sudah pernah ada orang dari Jogja ya. Itu kan nego tempat saya untuk membeli barang-barang tempat kita. Waktu itu dia mau jadi agen tunggal. Kan kita sudah bilang nggak bisa. Akhirnya dia bilang ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah, dia nggak melanjutkan lagi. Saya sudah ya wis lah, memang jalan Tuhan seperti ini saya itu. Tapi begitu saya berpuasa 1 hari, besoknya orangnya pagi-pagi itu telepon siang ya. Siang itu WA, dia tulis WA ke HP-nya. Waktu itu kita kan lagi perjalanan, kita keliling, tahu-tahu WA-nya Pak Hendra tuh bunyi, dia bilang coba, kan dia lagi nyetir, terus saya yang buka, coba dilihat ada WA siapa. Biasanya kan kita pas gitu mungkin ada yang orang order atau apa gitu. Nah, kita buka itu ternyata dari orang itu, orang yang kemarin sudah mau nego tapi dia bilang nggak jadi itu. Jadi kita ngomong-ngomong dengan orang itu tuh sebelum Lebaran ceritanya. Terus sekian lama tuh berarti dia nggak ngomong lagi karena dia maunya jadi agen tunggal, tapi kita majukan ke pabrik nggak bisa karena di Jogja itu sudah ada 3 agen gitu loh. Jadi kalau dia mau jadi agen tunggal berarti kan yang 3 agen lagi ini kan harus di stop kan, nggak bisa. Terus orangnya ya udah nggak apa-apa, nah, memang nggak boleh ya sudah dia gitu. Terus ya ini kita puasa hari kedua, jadi hari Rebu itu tahu-tahu ada WA, saya yang buka.
Ternyata dari orang itu, dia tuh WA-nya cuma gini, kok yang pembicaraan kita kemarin jadinya deal ya, dia tuh langsung gitu. Jadi akhirnya dia mau, jadi dia nggak jadi agen tunggal, tapi dia tetap mau jadi agen kita. Dan puji Tuhannya jumlah yang dia ambil itu ribuan. Jadi kalau yang kita ada 3 agen di Jogja itu, kalau yang satu ngambilnya paling ya, kalau yang satu 700-750 sekali pengambilan ya, 50 bal gitu. Terus yang satu lagi itu malah lebih sedikit, jadi hanya sekitar 200-300 sekali pengambilan. Tapi yang ini dia sekali ngambil 1.500. Jadi dia langsung minta, pokoknya aku maunya sekali kirim 1.500. Dan itu dia pembayarannya tunai, bukan kredit, enggak. Lalu langsung begitu barang dikirim, saat itu juga dia bayar. Dan dia bilang, ini kalau bisa, saya bisa pokoknya kan dulu ya, kalau enggak sebulan mungkin saya bisa 2-3 kali pengambilan, bisa toh? Dia tanyanya seperti itu. Oh ya bisa sekali dia itu. Jadi puji Tuhan langsung deal, dan ini sudah sedang proses karena ini pabrik juga masih libur, tapi ini sedang dibuatkan itu loh, orderan dia 1.500 sedang dibuatkan, dan besok rencananya mungkin sekitar 23-24 besok pengirimannya masuk. Jadi berkat Tuhan itu pada waktu kita berpuasa itu sudah disiapkan sama Tuhan ternyata. Dan itu sudah saya alami. Dan saya mulai itu sampai hari ini nggak pernah bolong. Puji Tuhan banget. Ya, gitu dari saya ya. Makasih. Saya kembalikan ke Mami. Ya. Maaf, punya saya putus-putus sebelum jadi saya. Ya, selanjutnya Pak. Terima kasih. Siapa yang mau lagi selanjutnya? Bu Joyce yang sudah lama. Tidak muncul. Ya, selamat malam. Selamat malam. Shalom malam. Maaf sudah lama absen. Karena memang ada kondisi yang memaksakan saya juga untuk tidak bisa hadir. Mungkin saya sudah agak membuka cerita sama Mami yang baik. Ya, karena memang jadwal terapi saya bentrok ya dengan jadwal konsel kita. Yang memang kemarin seperti Bapak Ibu, mungkin saya lebih kesaksian ya, Bapak Ibu ketahui saya mendapatkan musibah di bulan Maret kemarin, yang memang itu pun saya akui sudah ada mujizat Tuhan sampai saya masih ada pada saat ini. Efek dari situ sebenarnya memang setelah kaki saya memang dijahit, kaki saya terjadi pembengkakan. Jadi memang sebenarnya waktu kemarin ikut komsel juga itu memang kaki saya dalam keadaan sakit sekali gitu ya. Kaki saya bengkak yang memang saya harus periksa kembali apakah ini karena gula atau memang karena radang ya, karena memang luka saya itu sudah ternyata sobeknya itu sudah kena ke tulang mata kaki ya, ketumit gitu. Makanya waktu saya di situ saya sampai beberapa ampul itu tidak mempan gitu ya. Jadi saya seperti orang yang sudah sakit dipaksa sudah ya seperti kemarin saya saksikan. Ternyata memang efeknya itu saya sudah dikasih obat nyeri itu ternyata tidak mempan, dan kaki saya mengalami pembengkakan yang memang sampai ke paha itu saya tidak bisa tahan. Jadi juga ada musibah saudara meninggal gitu kan. Jadi memang sayanya juga memang tidak telaten gitu dalam istilah ya, namanya musibah saya nggak bisa duduk diam gitu kan, saya tetap
saya coba meskipun bergerak sekalipun, saya coba membantu gitu karena memang saudara sendiri yang meninggal, ya saya terpaksa harus pakai kursi roda. Ini saya harus cerita ceritanya. Ya memang saya jadi memang berjalan hanya setapak demi setapak kemarin itu sebenarnya ceritanya. Saya sudah memakai tongkat truk, tapi saya juga ada beberapa hari sekitar sebulan lah ya, saya harus menggunakan kursi roda. Nah, di situ saya merasa nggak terima ya, gitu. Mungkin saya juga baru merasakan setiap orang yang mungkin kena penyakit stroke gitu ya, itu juga mungkin dalam keadaan lagi segar-bugar terpaksa dia harus diam. Itu tuh membuat orang tuh stres gitu. Orang itu yang benar-benar putus asa. Nah, saya baru ngalamin itu yang kemarin gitu kan. Tuhan kenapa sih gitu? Saya sudah bersyukur anak saya yang saya bonceng nggak apa-apa. Saya bersyukur hidup saya itu saya hanya cedera di kaki meskipun memang saya harus alami saat dijatuh itu benar-benar sakit yang minta ampun ya. Tapi kenapa sesudah itu saya mengharapkan ya pemulihan yang saya pikir itu semua akan mulus gitu ya, pemulihannya berdasarkan dengan sesuai apa yang diarahkan dokter gitu. Ya, kok saya tadinya nggak ngeh ya, kok kaki saya bengkak sebelah gitu. Dan saya juga nggak nyangka pas kakak saya bilang ini benar bengkaknya kata gitu. Karena mungkin tahu karena saya di acara itu ya, di acara kebutuhan itu. Dan saya ke dokter lagi dan memang dianggap bengkaknya nggak wajar gitu kan. Yang memang mengharuskan saya memakai alat bantu yang lebih gitu lah, itu yang kursi roda gitu. Nah, itulah yang sayangnya sebentar itu aja saya ada penolakan dalam diri saya. Saya kok harus pakai kursi roda ya. Yang saya melihat tuh jadi sensitif perasaan saya gitu. Jadi gampang marah gitu. Gampang istilahnya ya pokoknya sensitif sekali lah gitu kan. Kalau melihat orang yang bisa jalan, saya iri gitu kok, gitu ya. Gitu. Dan apalagi setiap malam saya harus menahan sakit yang sangat sakit karena gimana ya daging mentah gitu loh, daging itu yang berdarah-darah itu saya masih merasakan sakitnya itu udah saya bilang, aduh saya nggak tahan banget ini sakitnya. Nah, itu makanya kemarin saya memilih daripada kiranya saya sensitif saya keluar gitu kan, saya lebih memilih Tuhan saya ikut doa pagi aja kayak Pondok Daud, saya ikutin doa pagi aja. Saya bilang aduh Tuhan ini maksudnya apa, saya memang pada saat tertentu saya nggak bisa jalan sama sekali gitu ya, apalagi udah pokoknya yang nabrak juga istilahnya hanya tahu ngeluarin biaya aja, udah kanan kiri bilang kenapa nggak lapor polisi, kenapa kamu terima aja begini. Jadi saya merasa terintimidasi dan saya nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Yang ada saya juga selain protes dengan keadaan saya juga protes sama Tuhan. Kenapa dalam keadaan ini Tuhan justru kasih saya apa yang saya inginkan, yaitu saya ingin bekerja kembali. Justru di saya tidak berdaya begini, apa yang saya inginkan itu datang gitu dengan cuma-cuma, dan dengan cuma-cuma juga saya harus menolak gitu loh saya. Jadi yang membuat ya rada sensitif ini, Tuhan maunya gimana ya? Saya minta sebuah pekerjaan Tuhan berikan, tapi dalam keadaan saya tidak berdaya gitu kan. Yang akhirnya saya menolak karena kondisi gitu ya. Itu yang udahlah saya bilang ya udahlah Tuhan maunya apa ya udah deh saya tapi bukan dengan dia segala, bukan dengan sebagai anak Tuhan ya, tapi dia segala sebagai ungkapan saya putus asa dan saya tidak menerima dengan kondisi saya gitu kan. Ya akhirnya saya bilang ya sudah, bahkan hubungan saya dengan suami juga jadinya ya tidak kondusif gitu ya, karena memang sayangnya yang terlalu sensitif. Akhirnya udah saya ingat gitu kan, saya baca renungan-renungan yang dikasih Pak Mario gitu kan, saya baca ya udah saya ikut coba berdamai dengan diri, saya ikutin Pondok Daud. Terus teman-teman bilang coba deh kamu ikutin Pondok Daud, isi hari-hari kamu dengan setiap bangun pagi saya usahakan ikut jam 5 pagi, jam 4 saya usahakan meskipun berapa jam saya ikutin Pondok Daud, saya ikutin istilahnya
ada teman hamba Tuhan gitu bilang, coba kamu ikut nih ibadah pagi morning chapel gitu ya, dari gereja seberang gereja yang lain. Terus saya kembali lagi ke pondok. Pokoknya saya coba mengisi begitu kan, karena memang kondisi saya yang nggak bagus lah buat suami dan anak. Itu ceritanya. Tapi lebih parah lagi setelah saya berharap, masih berharap kalau istilahnya jahitan itu dilepas, ya udah saya tanggung sakit apapun deh, karena kan katanya nggak boleh lama ya, orang-orang biasanya 2 minggu, ini saya sudah sebulan karena kondisinya masih bengkak dan kaki saya memar membiru. Itu yang bilang, aduh Tuhan, saya takut juga siapa tahu saya punya gula gitu kan. Kaki saya membengkak dan bukannya merah atau biru, tapi hitam legam. Itu yang saya takut. Sehingga memang ditunda lagi, dan karena kondisinya sudah lama, sudah 1 bulan lebih, mau nggak mau itu jahitan kan harus diangkat, harus dicabut. Aduh, itu yang saya udah bilang, aduh Tuhan, ini saya pasti akan mengalami suatu sakit yang enggak. Sampai bilang, coba dong saya minta dibius deh, kalau enggak saya bius total berapapun harganya saya bayar, yang penting saya tidak akan mengalami kesakitan seperti awal, gitu kan. Itu karena saya sudah trauma, gitu kan. Ya akhirnya karena memang kesehatan dokter tidak boleh ya kalau suka jahitan itu harus dibius gitu. Ya udah saya tahan lagi, cuma saya relax, saya dengar aja lagu rohani. Udah deh saya pasrah deh, kaki saya mau diapain saya pasrah aja deh. Dalam kondisi gitu saya hanya dengarkan lagu rohani. Sakit-sakit saya tahan lah, gitu kan. Yang penting pokoknya kaki saya jangan kenapa-napa gitu. Setelah kaki dijahit, kaki jahitannya dibuka gitu ya. Saya pikir saya bisa langsung berjalan, dan itu saya nggak bisa jalan. Itu yang buat saya nangis. Yang buat saya, kata orang kalau udah dibuka jahitan kan nggak masalah, tapi ternyata memang kaki saya bengkak dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, saya tongkat terus lagi, saya akhirnya, tapi puji Tuhan dari kursi roda saya bisa pakai tongkat terus. Oh yang lain kayaknya nggak seperti saya seperti ini ya, tapi saya kayak begini. Itulah yang terjadi dalam diri saya gitu. Ya sudah, akhirnya saya juga didoakan hamba Tuhan, hanya bilang kayaknya bukan masalah sakit kamu deh, gitu. Terus masalahnya apa? Yaitu saya harus berdamai dengan keadaan. Saya juga harus melepas pengampunan yang tulus kepada yang nabrak gitu kan. Ya udah, saya ikuti gitu. Pokoknya ya Pak Mario terima kasih buat renungan hariannya, Mami terima kasih buat renungannya. Itu semua yang memang mensupport saya untuk saya bangkit gitu kan. Yang akhirnya saya tidak mau diterapi, saya akhirnya ikut terapi gitu kan. Ya sudah gitu, tapi yang puji Tuhan semua biaya ditanggung sama BPJS, karena kan ada bukti kecelakaan yang ditanggung di BPJS. Nah itu, ya saat ini puji Tuhan saya sudah bisa berjalan, saya tidak memakai alat bantu lagi gitu, meskipun saya berjalannya ya agak kalau sekarang sih saya anggap sih sudah membaik banget lah, tapi ya itu Mas Iwan saya bilang ya kamu tuh suka merasa so kuat lah istilahnya, merasa kuat padahal kan coba kamu tes, kamu berjalan semana sih jauhnya. Tapi memang ya saat ini kalau saya istilahnya menapak kaki dengan sejajar, ya menapak kaki yang normal, itu kaki saya nggak bisa, kaki saya nggak kuat. Kaki kiri saya seperti masih keluar basah dan basah berdarah gitu dalamnya. Tapi ya saya puji Tuhan untuk saat ini saya sudah. Ya saya percaya saya mendapat kesembuhan, dan memang saya belum menjalankan puasa memang karena memang kondisi saya memang yang belum bisa berpuasa. Tapi memang saya bilang, Tuhan saya pengen berpuasa loh, begitu. Ya saya minta ampun sama Tuhan, saya pengen berpuasa loh, begitu. Ya saat ini saya coba nanti kalau memang saya percaya nanti dengan kondisi saya yang normal, kondisi fisik saya yang baik, gitu ya, saya bisa menjalankan puasa. Karena memang itu yang dikatakan Mami, puasa itu memang nikmat gitu loh. Hari pertama aja kita rasa kewalahan, rasa lapar, rasa apa.
tapi memang berpuasa itu bisa membuat kita bisa menahan emosi kita, menahan ego kita gitu. Ya, karena kita isinya puasa itu kita kalau saya dulu dan saya setahun lalu ya kita berpuasa, saya selalu ambil jam-jam tertentu, saya masuk kamar, saya mau berpuasa dulu gitu. Saya masuk kamar, saya mau buat doa 7 jam, itu tidak terasa sekali gitu. Ataunya saya dulu sampai berpuasa sampai masuk kamar itu sampai 5 jam, ya saya anggap tuh sebentar. Dan saya pengen suasana seperti itu lagi loh. Saya pengen bisa bagaimana puasa yang dekat banget lah sama Tuhan gitu, damai sekali. Nah itu yang saya rindukan sekarang. Tapi saat ini memang belum bisa saya jalani. Saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik buat saya. Saja nih, terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bu Joyce sudah disembuhkan, sudah bisa berjalan, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk Bu Joyce. Sekarang dilanjutkan lagi siapa? Pak Mario, Bu Ella, Bu Lydia, Pak Wid. Ayo. Pak Wid mau? Oke, ya udah. Tak kira mau Pak Mario dulu. Tentang doa puasa ini, aku memang kemarin ini sebelum gereja ngelakuin doa puasa, emang udah ngelakuin, tapi doa puasa ini enggak benar sih. Kalau kemarin ini doa puasa hanya puasa tok, jadi buat doanya agak kurang gitu. Nah, setelah gereja kita ngelakuin buka doa puasa ini, tapi di hari itu waktu Senin, Selasa, Rebo. Hari ketiga ngalami kegagalan karena sempat beremosi gitu. Sempat emosi, berarti hari ketiga itu gagal. Tapi udah itu aku bertobat lagi, dan sekarang udah walaupun memang kadang suka itu, tapi lebih bisa mengendalikan diri gitu, dan sudah mulai berdoa bersama keluarga gitu, kayak mesbah keluarga gitu. Dan doa-doanya itu kemarin ini kan lagi aku doa tentang pekerjaan di Jogja tuh, istri itu seperti mau gimana ya, enggak jadi kurang ini gitu, kurang sepakat itu gimana, tapi kemarin tuh malah dia juga ikut mendoakan gitu. Jadi aku pikir sudah mulai ada perubahan gitu. Perubahannya itu kita sudah sepakat dan betul-betul ada perubahan di situ gitu. Jadi aku yakin kok setelah doa puasa ini nanti waktunya Tuhan juga pasti tepat pada waktunya, aku bisa ke Jogja, bisa kerja, dan diberkati Tuhan di Jogja nanti gitu. Seperti kemarin juga yang khotbah yang Jogja itu siapa ya, Pak Rudi kalau nggak salah, dia bilang ya yang ada ngeruk-ngeruk tanah itu ya. Nah itu jadi di doa puasa tuh sangat besar kuasanya, memang betul di balik doa puasa itu sangat besar. Jadi aku percaya itu dan aku imani saja itu. Segitu aja Mami, makasih. Ya, terima kasih Pak. Siapa lagi? Tinggal Bu Ella, Pak Mario, Bu Lydia. Masih ada waktunya. Ya, Mami. Ya. Saya sih terima kasih sama Tuhan aja kalau Tuhan kasih aku kekuatan untuk boleh menjalankan ibadah puasa, plus saya harus kerja, plus saya harus ngurusin suami, dan Tuhan kasih kekuatan saya untuk saya bisa menjalankan ibadah puasa ya, doa puasa. Dan selama udah berapa hari ya Mami kita puasa, dari hari Senin sampai sekarang ya? Senin sampai seminggu. Ya saya merasakan ada penekanan
diri ya, fisik maksudnya emosi apa gitu udah agak berkurang gitu, terus hati mulai merasa tenang, nggak gampang emosi, terus ya banyak hal Mami yang aku alamin secara rohani ya. Terus saya puasa tuh dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Ya. Saya puasa. Dari startnya jam 12 malam, udah stop, nggak minum, nggak makan sampai jam 6 sore kan. Ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih aku kekuatan, kesehatan, saya bisa menjalankan rutinitas setiap hari, bisa menjalankan kehidupan saya sehari-hari, untuk dia bekerja, yang ngurus suami yang sakit. Ya besar kuasanya lah Mami, selama kita 2 puasa tuh manfaatnya luar biasa. Ini baru seminggu, nanti kalau udah 40 hari lebih luar biasa lagi. Amin. Amin. Itu aja Mami dari saya Ya, Mami. terima kasih Bu Ella. Pak Mario, Bu Lydia. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Ya mungkin dari saya sharingnya yang Romawi 2, poin yang kedua. Jadi berpuasa akan membuat hidup kita sangat produktif. Jadi Pak Mario tuh sering selama puasa ya, sering bilang kamu tuh kerja terus nggak istirahat kayak gitu. Dan memang benar ya yang nomor 2 ini saya rasakan karena ringan ya, malah kita jadi pengen kerja, mungkin karena saya ngurangi makan jadi badannya jadi ringan. Ringan. Ya, jadi enteng. Nah itu yang salah satu yang saya rasakan ya, berpuasa membuat hidup kita produktif. Jadi selain itu juga pikiran kita jadi kayak lebih jernih ya dalam berpikir seperti itu. Nah, kemudian saya juga teringat tentang doa Bapa kami ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, waktu sebelum-sebelumnya kalau puasa habis buka itu kan pengen semua dimakan. Jadi kayak udah nggak makan gitu, terus lalu mau kayak semua yang tadinya nggak makan tuh pengen dimasukin gitu. Nah, itu malah nggak bagus ya. Karena di sini dibilang secukupnya saja. Nah, saya belajar setelah yang belakangan saat makan secukupnya saja, asal sudah cukup ya sudah. Nah, itu malah menjadi berkat gitu. Jadi saya setuju ya dengan yang poin kedua ini. Mungkin itu aja sih sharing dari saya, Mami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lydia. Iya. Mari Pak Mario nambahin. Ya, kalau dari saya, Mami, puasa ini ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Idakdo, juga Ibu Joyce, ya, dan yang lain-lainnya, Ibu Ella, bahwa selama berpuasa ini kita menahan kedagingan kita ya. Jadi justru di saat puasa itu karena kedagingan kita itu ditekan, dia malah muncul, Tuhan munculkan gitu. Jadi ini loh kedaginganmu ini. Nah, itu yang perlu dibereskan gitu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ingin ngasih tahu selama puasa, bahwa ini yang kadang kita tidak sadari ya. Ternyata di saat puasa itu Tuhan ingin agar kita bereskan hal tersebut. Ya, saya teringat dengan waktu Nabi Musa ya, yang dia naik ke atas gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Tuhan itu, hukum Taurat itu, ya dia itu, kalau saya baca dari Keluaran 24, 25, 26 dan seterusnya sampai 31 ya kalau nggak salah, itu firman Tuhan itu seperti berbicara dengan Musa di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi mengapa, apa yang membuat saya bingung itu, bukan bingung sih, apa yang membuat saya rema itu,
selama Tuhan berbicara dengan Musa itu Musa sampai lupa makan dan minum gitu karena keasikan ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi ya itu juga yang sebenarnya ingin saya rasakan ya, bahwa tadi sempat dibilang juga oleh Ibu Joyce, kangen masuk kamar kemudian menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Iya seperti itu. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan itu kita lupa segalanya, lupa makan, lupa minum, kayaknya pengen malah terus-terusan gitu. Jadi sama seperti Musa itu juga ya, waktu dia 40 hari 40 malam dia nggak makan dan minum, ya seperti itu juga. Jadi buat saya puasa ini manfaatnya sangat besar ya, selain untuk menahan kedagingan kita ya, tadi seperti yang Pak Hendro bilang, kalau ada makanan seperti itu ya, atau misalnya ada godaan yang lain ya, emosional misalnya, atau pikirannya tidak tenang ya, dalam puasa itu kita bisa merasakan ada perbedaan ya, ada kuasa perbedaan yang luar biasa yang bisa kita rasakan dibandingkan ketika kita tidak berpuasa. Ya, dan saya percaya ketika kita terus sungguh-sungguh ya dalam berpuasa ini, bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan ya, pasti ada kuasa yang mau Tuhan nyatakan buat setiap kita. Saya percaya itu. Jadi buat kayak Pak Widakdo yang punya kerinduan ke Jogja, kemudian mungkin Bu Joyce juga punya kerinduan dalam keluarga, Bu Ella ya, dan lain sebagainya ya, dalam puasa ini bersekutu sungguh-sungguh dengan Tuhan dan minta sesuatu yang besar dari Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan mencurahkan kuasanya buat kita. Yang penting kita itu sungguh-sungguh aja. Puasa sungguh-sungguh, kita cari hadirat Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya tidak makan, tidak minum ya, tapi benar-benar kita sekutu dengan Tuhan. Kita minta sesuatu daripada Tuhan, ya seperti Opa pernah sampaikan waktu itu yang di Yohanes 15 ayat 7, ya. Jika firmanku firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Kalau selama puasa ini kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan doa, kita isi dengan pujian penyembahan. Kalau kita nggak puasa aja, kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan jawab. Apalagi kalau kita berpuasa sama berdoa, wah itu powerful sekali ya. Puasanya luar biasa sekali dahsyatnya. Jadi ya mari kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu puasa ini untuk untuk membangkitkan kembali rohani kita ya, spiritual upgrade kita itu bisa dibangkitkan kembali. Itu saja Mami dari saya. Terima kasih Pak Mario. Ya. Kalau Pak Bagiono, Bu Bagiono mau nambahin Pak. Mic-nya Opa. Mute. Oh, iya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya bersyukur semua bisa merasakan bahwa berpuasa itu baik ya, meskipun ya berat, kadang-kadang salah, malah ada yang ngomong dan sebagainya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu berdoa dan berpuasa. Nah, sebelum kita sampai kepada berbuka itu atau menjelang tidur, lalu kemudian kemudian kita tidur, nggak tahu itu jam 12 atau jam berapa ya, itu kita di dalam doa dan puasa itu jangan lupa kita itu harus seperti sama Tuhan itu bersekutu terus gitu loh ya. Jadi kita itu harus membaca firman Tuhan. Kalau sampai kita sedang bekerja dan pekerjaan itu di luar kan tidak bisa membaca, mungkin kita mendengarkan lagu rohani, kita mendengarkan firman Tuhan lewat video
audio ya dan sebagainya gitu ya. Nah, yang penting jadi kita itu harus sepanjang waktu itu harus terus dekat melekat sama Tuhan kita. Ya, itu jangan sampai tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya bersyukur banyak yang mengalamkan semua mengalamkan semua yang kita dalam doa puasa ini mengalamkan hal-hal yang bagus ya. Pekerjaan jadi terus bereskan lebih baik, terus kita malah seperti Bu Lydia tadi ngomong malah saya produktif dan sebagainya. Syukur ya. Sebab begini saudara, puasa itu bisa kita langsung mengalamkan semua itu ya. Seperti Esther dalam waktu 3 hari 3 malam dia doa puasa sama sekali, terus kejadian yang luar biasa terjadi ya. Tapi juga kejadian luar biasanya itu tidak seketika. Ya, kejadian luar biasanya itu untuk puasa 3 hari 3 malam itu adalah supaya dia bisa ketika ketemu sama raja tidak malah dibunuh gitu loh. Ya. Nah, jadi doa puasa itu kita minta terus Tuhan kasih. Amin, puji Tuhan. Bisa terjadi. Tapi juga bisa itu berjalan dengan waktu yang lama. Itu Esther minta bisa ketemu gitu, doa puasa supaya bisa ketemu, bukan malah dibunuh gitu ya. Karena kan raja itu kalau udah berkenan, wah apa sih ini aku sedang sibuk atau sedang tidak mood gitu ya. Nah itu kan bisa dia marah ya. Nah tapi ternyata dia malah diterima, terus ditanyain apa gitu keperluannya. Aku enggak ada keperluan apa-apa, saya senang sekali diizinkan ketemu sama raja, saya ingin ngajak pesta lah gitu aja gitu ya, dan terus pesta gitu. Yang pertama belum ngomong apa-apa. Kenapa kamu mau minta apa? Enggak, pesta sekali lagi gitu loh. Iya tahu saudara, itu kalau raja itu wah ini apa sih? Ya, mungkin pestanya itu ya menyenangkan, terus kalau disuruh sekali lagi ya rajanya senang sekali gitu ya. Itu semua saudara. Jadi Tuhan itu kalau membuat ini perkara-perkara yang besar ya, kita akan itu sebabnya orang-orang yang komit berpuasa jadi orang-orang hebat. Ingat itu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Saya amin. Itu. Amin. Ya. Kenapa? Karena saya merasa sama Pak Ubaja sama Pak Jo ini kita diajak seperti itu, saudara. Kita berpuasa bukan hanya mendapatkan yang sekarang ini terus seketika apa-apa gitu, bukan hanya itu. Ya, puncak dari penghasilan Esther itu apa? Ya, ketika orang Israel yang orang Yahudi yang harusnya musnah malah tidak jadi musnah, malah menyusahkan atau malah memusnahkan mereka yang mau berbuat jahat dan dilindungi, ya, dilindungi oleh undang-undang. Itu saudara, jadi itu yang luar biasa sekali. Kalau Haman sama keluarganya aja masih cuma berapa orang. Tapi yang memusuhi mereka itu di semua tempat di mana ada Yahudi, di situ ada orang yang memusuhi, orang-orang yang memusuhi di mana Yahudi ada itu dimusnahkan semua. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang zaman Esther dulu. Kalau zaman sekarang ini, ya, kalau di zaman sekarang ini, itu gereja kita itu sedang tumbuh luar biasa, ya. Nah, itu yang di Jakarta membangun bangunan sampai 7 lantai, ya. Terus gedung gerejanya nanti, ya kita rindu Bu Ella, nanti kita utus dulu ya. Bu Ella datang ke sana gitu, nanti ceritain ke kita gitu ya. Nah, ya sama-sama Jakarta ya. Nah, nanti yang di Depok ya, yang di Depok nanti sudah bisa jalan ya, nanti berlari ke sana gitu ya. Itu terus nanti yang dari Bandung sempat berlibur ke Jakarta gitu ya, misalnya gitu. Nah, terus kita bersama-sama naik bis misalnya. Ya ke sana gitu ya. Amin, amin ya. Nah, kita menyaksikan.
ini yang tidak jauh dari kita yang di Solo, itu Pak Ubaja sudah ngomong, mau membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Tempat pusat kegerakan Roh Kudus. Bukan hanya untuk ruang, bukan hanya bukit doa, misalnya istilahnya bukit doa atau rumah doa atau apa, ya. Bukan hanya itu, karena untuk retreat atau doa itu ada yang pribadi juga diterima, ada yang kelompok juga diterima, ada yang mau nginep juga boleh, ya. Dan selain itu mau membuat sekolahan, mau membuat rumah sakit, mau membuat museum, mau membuat Holy Land miniaturnya Holy Land. Ya. Nah, sekarang apa artinya itu buat kita? Kalau kita mau mendapatkan yang luar biasa, nanti kita bisa mengalami yang luar biasa. Gereja kita akan mengalami yang luar biasa, pasti jemaatnya diberkati luar biasa. Lebih-lebih pelayan Tuhannya, lebih-lebih ya full timernya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu Pak Jo, Pastor Nita, Pak Ubaja, ya. Itu meniru gereja Nigeria. Gereja Nigeria itu yang panjangnya 3 km atau berapa, terus lebarnya 3 km. Wah, itu luar biasa sekali. Itu karena apa? Pendetanya itu dalam 1 tahun, 365 hari, itu 200 hari itu puasa. Ya. Ya, itu ingat itu kalau kita sedang puasa, kita jangan ngomong cuma godaan makan, godaan ini itu. Kita lebih daripada godaan itu pun kita mau lewati itu semua. Amin. Kalau ada sekarang ini yang belum berpuasa, ayo kita mulai. Jangan takut, oh sudah lewat seminggu, sudah lewat 8 hari atau berapa, udah biarin. Kita pokoknya mau mulai puasa. Ya, atau kalau kita sudah puasa tapi bolong-bolong enggak apa-apa. Terus ya, nggak usah merasa waduh celaka saya puasanya begini malah tambah lemas. Saya tetap semangat. Ya, Tuhan kita itu orang berdosa, kebaikan kita seperti gombal aja sama Tuhan tetap ditebus kok. Ya. Nah, jadi kita itu harus tahu Tuhan itu kalau kita berani berpuasa, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita mengerti, kita melekat daripada Tuhan. Ya, kita bisa berbuah-buah itu karena kita melekat. Ya, bagaimana melekat itu? Ya kita di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kita, terus apa saja yang kita minta kita menerima, kita berbuah banyak. Dengan demikian Bapak Surgawi dipermuliakan, kita menjadi murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita menjadi murid Tuhan itu kita menjadi orang yang hebat. Amin. Amin. Ya, nah, kita menjadi orang yang hebat. Nah, saudara terbelenggu sama masalah hari-hari, kita tidak merasa, aduh aku tidak bisa jadi orang hebat, aku sedang susah begini. Ya, Tuhan kita itu bisa. Kalau kita tidak bisa, Tuhan bisa. Tapi kita harus dengar bahwa itu suara Tuhan. Ya, kalau kita sedang susah, malah kita makin mendekat sama Tuhan kita. Kalau kita doa kita belum ada jawaban malah makin luar biasa, tidak karuannya. Ya, kita minta saya Praja Wali, terbang tinggi mengatasi badai, melayang tinggi di dalam kemuliaannya berjam-jam. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, amin. Ya, amin. Jadi saya percaya kita ini diajak sama gereja kita berpuasa, jangan ragu-ragu. Ayo masuk. Ya, kurang begini, kurang begitu, terus jalan terus. Puasanya cuma sampai jam 12. Bu Melani atau mohon Pak Mario ya bagikan itu mengenai puasa itu loh. Yang panduan puasa. Oh iya. Bagikan. Entah dibaca kasihkan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara yang belum puasa baca, ya. Yang sudah puasa juga baca, yang sudah baca lagi, gitu supaya kita tahu oh puasa menyenangkan. Demikian dari saya Bu Milani, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagiono. Bapak.
Bu Endang mau menambahin, Bu? Enggak ya, kayaknya sudah dijelaskan Opa banyak. Dan, ya. Jadi sepertinya kita cuma kepingin ayo tetap komitmen ya. Komitmennya kita pegang terus untuk berpuasa. Kita nggak usah mikirin kurang benar atau kurang sempurna atau kurang ini kurang itu, nggak usah dihiraukan itu, tapi kita tetap maju terus untuk sampai nanti kita menyelesaikan 40 hari itu. Maka Tuhan sudah siapkan kemenangan buat kita ya. Di hari-hari nanti kita nggak tahu, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang hampir selesai atau yang mungkin di puncaknya ya, tapi semuanya pasti luar biasa yang kita akan terima. Itu saja, Bu Melani. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Oma. Siapa lagi yang mau nambahin? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Pak Bagiono, doa berkat ya, Pak. Siap. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Jikalau pada malam hari ini kami percaya Engkau hadir di Komsel Great Miracle ini, dan kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami lebih dalam lagi tentang kekuatan berpuasa. Dan kami semua di Komsel Great Miracle ini, Pak Mario, Bu Lydia, Bu Ella, Pak Bagiono, Bu Endang, Pak Widakdo, Bu Joyce, Pak Hendro, Bu Evi, mau mengalami semuanya ini, mengalami mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib dengan doa puasa ini. Terima kasih Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengambil komitmen, benar-benar menjalankan kegerakan doa puasa 40 hari ini, sehingga sampai pada harinya kami mengalami dampak yang luar biasa, mujizat, ajaib, keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa untuk Bu Joyce yang kakinya masih agak sakit, tetapi kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan Bu Joyce sehingga bisa berjalan dengan normal, dengan sehat kembali, karena kuasa mujizat-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan Engkau berkati keluarga Bu Joyce dengan Pak Iwan ini beserta anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Dewanto yang saat ini tidak hadir karena sakit asam lambung Bapak. Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong. Kami percaya bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu mengangkat segala sakit asam lambung ini Tuhan, sehingga kesembuhan pemulihan terjadi atas diri Pak Dewanto. Kami percaya asam lambungnya Engkau normalkan kembali, kesembuhan mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini, Pak Gea, Bu Gea, Pak Nanang, maupun Bu Priska. Engkau sendiri Tuhan yang juga memberkati, melindungi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya hamba-Mu serahkan Komsel pada malam hari ini, Great Miracle ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya kami semua ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita kedangkan kedua tangan kita. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tangga kita. Amin. Diberkatilah pekerjaan, bisnis, dan keuangan kita. Amin. Kesehatan dan masa depan kita. Diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan kita. Amin. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan bersama dengan Roh Kudus, dibuatnya berhasil. Amin. Beruntung. Lebih daripada pemenang. Terima kasih. Amin. Dan mari kita berpisah dengan membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal.
menerima sukacita Allah ya di dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa permohonan ucapan syukur berkat kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Yes. Terima kasih Opa. Tuhan memberkati. Terima kasih Opa. Depan. Mami. Ya, minggu depan. Terima kasih Opa. Sebelumnya, minggu depan Pak, mau sebelumnya, Pak Nanang pembawa pujian Pak Mario. Terus iya. icebreaker-nya nunjuk siapa? Bu Evi. Yang sudah lama tidak muncul Bu Joyce. Bu Joyce. Ya, terima kasih Bu Evi. Terus sharingnya saya nunjuk Pak Wit sudah. Pak Wit kan pengen dapat tugas. Bukan pengen. Mami bukan pengen. Pak Wit harus ya. Ya udah. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Mami, Opa, Oma. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih Pak Hendro, Bu Pak Evi, Mario, Pak Bagiono, Bu Joyce, Bu Ella, Bagiono, Pak Bu Widakdo. Pak Joy, Bu Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Pak Hendro, Bu Hendro. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Amin.